والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan al-mamnu' minas sarf. Sambil terus-menerus memungkinkan pembahasan alamat i'rab, ya. Insyaallah setiap pertemuan akan ditanya. Yang melihat dirinya ketika ditanya masih mikir lebih dari 2 detik, berarti harus berjuang lagi agar mungkin. Kenapa? Karena nanti kalau membaca itu kalau lebih dari 2 detik antum tersendat bacanya. Berhenti dulu mikir, tidak jadi baca. Kalau ingin bisa membaca kitab, melihat langsung bisa membaca, alamat i'rab ini harus sudah mungkin betul. Sekarang kita masuk pada al-mamnu' minas sarf. Pembahasan al-mamnu' minas sarf, ikhwani fillah, termasuk pembahasan yang dianggap oleh sebagian pemula sulit. Cuman sekarang antum berusaha untuk memperhatikan, insyaallah jadi mudah. Al-mamnu' minas sarf yaitu yang dihalangi dari sarf, itu maksudnya tanwin. Atau lebih tepatnya terhalangi dari dijarkan dengan kasrah. Sebagian mengatakan dengan ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Atau terkadang dinamakan dengan al-ismul ladzi la yansharif. Sama, ikhwan. Semuanya bermakna sama, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Sehingga ketika dia tidak bisa menerima tanwin, maka konsekuensinya dia dijarkan yujarru bil fathah. Ini dari sisi hukum. Isim tidak menerima tanwin, baik itu mencakup isim mufrad maupun jamak taksir. Hanya 2 kemungkinan itu tok. Karena musanna ataupun jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim tidak akan ada kemungkinan dia masuk mamnu' minas sarf. Paham? Makanya yang ada kemungkinan mamnu' minas sarf itu hanya isim mufrad. Kemungkinannya adalah isim mufrad, al-ismul mufrad, dan jamak taksir. Ini hukumnya dijarkan dengan fathah, harus tahu. Dan harus sudah mungkin itu. Sekarang yang harus kita bahas sekarang, kenapa isim itu sampai tidak bisa menerima tanwin? Ini harus dipahami dan dinalar dengan baik. Karena telah kita lewati dulu yang namanya isim. Tanda isim itu apa? Tanda isim indak Maulana. Antum tempatnya pintar, jadi nggak kelihatan dari sana. 2 detik lebih. Tanda isim apa? Indak Yusuf? Bisa menerima tanwin? Bisa menerima al? Ini pembahasan awal, lupalah. Jangan sampai lupa, Pak Agus.
Bisa kemasukan huruf jar. Tanda yang paling pokok lagi apa? Apa Bab Razak? Apa? Al-isnad ilaih, bukan musnad ilaih ya. Al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih tandanya. Sekarang berarti di antara tanda isim jelas apa? Dia bisa menerima tanwin. Cuman ikhwan, di sini kok ada isim tidak bisa menerima tanwin, berarti ini aneh. Keluar dari hukum asal isim. Nah, keluar dari hukum asal isim. Berarti kalau seperti ini kita harus butuh apa? Bertanya limadza. Kenapa kok sampai isim keluar dari apa? Dari hukum asalnya. Kenapa dia tidak bisa menerima tanwin? Padahal harusnya yang namanya isim, tanda isim itu tanwin. Kok dia malah nggak bisa menerima tanwin? Berarti menunjukkan keisiman dia, ikhwan. Keisiman dia itu tidak sesempurna isim-isim yang lain. Paham? Tidak sesempurna isim yang lain. Dan dulu telah kita lewati sekilas sebabnya suatu isim tidak menerima tanwin. Kenapa? Kenapa? Apa surah? Karena menyerupai fi'il. Nah, taib limusyabahatihi al-fi'la. Ini kemarin. Sampai di sini pembahasan yang lalu. Karena dia menyerupai fi'il. Nah, sekarang pembahasan kita dari sisi apa? Dari siapa, Mas Dani? Belum dijelaskan. Nah, saya belum dijelaskan. Dia menyerupai fi'il karena adanya dua illah, ya ikhwan. Nah, limusyabahatil fi'li fi wujudil illatain. Al-far'iyatain. Karena menyerupai fi'il dari siapa? Dari sisi adanya dua illah yang far'iyah. Illah itu penyakit. Dan yang menjadikan dia lemah. Jadi intinya apa? Secara mudahnya, isim yang mamnu' minas sarf itu dia keisimannya kurang apa? Kurang kokoh, ya tidak? Yang namanya isim itu kan harus menerima tanwin. Kalau dia tidak bisa menerima tanwin, berarti keisimannya tidak kokoh. Kenapa? Karena dia menyerupai fi'il. Nah, fi'il itu, ikhwan, fi'il itu dari sisi kekuatan telah kita lewati dulu. Fi'il dan isim kuat mana? Kuat isim. Ya, kuat isim. Pada fi'il itu ada dua penyakit, ikhwan. Dua penyakit. Nah, ada dua penyakit. Maka kapan saja isim memiliki dua penyakit ini, nah, dua illah far'iyah, intinya secara mudahnya penyakitnya menjadikan dia lemah. Maka akhirnya isim tersebut mamnu' minas sarf. Nah, illah far'iyah tersebut, nah, ada dua. Yang pertama kembali ke lafadz. Tarji' ilal lafadz. Yang kedua tarji' ilal makna. Nah, sini. Kapan saja isim kok ada dua ilah yang kembali ke lafadz. Yang satu kembali ke lafadz, yang kedua kembali ke makna, maka dia mamnu' minas sarf. Nah, sebagai penalaran agar betul-betul gamblang, pada fi'il, ikhwan, pada fi'il, semua fi'il itu memiliki dua ilah. Nah, dua ilah yang kembali ke lafadz dan kembali ke makna. Jadi satunya ke lafadz, satunya ke makna. Nah, adapun yang kembali ke lafadz pada fi'il, ikhwan, kembali ke lafadz pada fi'il dikatakan oleh Ahdal dikarenakan fi'il itu mushtaq. Jadi illah yang kembali ke lafadz pada fi'il itu al-ishtiqaq.
Kenapa? Karena fi'il itu adalah pecahan dari masdar. Tahu masdar toh? Ya, belum tahu masdar. Nanti tanya Talha berarti. Antum belajar tasrif enggak? Nah, tayyib masdar dinamakan masdar karena dia apa? Dia asal kata. Ya, asal kata. Nah, fi'il itu dipecah dari masdar. Ini menurut sebagian pendapat lughawiyin. Kita pakai itu saja sehingga penalarannya gampang. Nah, jadi fi'il ada penyakit yang kembali ke lafaz, yaitu yang namanya apa? Istiqaq. Nah, ini pada fi'il. Nah, fi'li namanya apa? Al-istiqaq. Maksud istiqaq ikhwani fillah bahwasanya kata pada fi'il itu diambil dari apa? Kata lain. Paham? Kata lain. Misalnya nasron. Nasron ini masdar. Nah, dipecah dari kata nasron itu apa? Nasoro. Paham? Nasoro yang suruh. Unsur. Nah, ini illah yang kembali ke lafaz. Adapun illah yang kembali ke makna. Nah, illah yang kembali ke makna pada fi'il, dikarenakan fi'il itu senantiasa membutuhkan fa'il. Apa Anda coba cari fi'il yang tidak butuh fa'il, kira-kira apa? Fi'il yang tidak butuh fa'il apa? Apa Hudzaifah? Cari coba di kamus fi'il yang tidak membutuhkan fa'il. Atau tanya ke Arab Badui, kira-kira ada enggak? Tidak ada. Nah, karena fi'il itu senantiasa butuh fa'il, berarti dia apa? Lemah, ya tidak? Makanya dinamakan illah. Dinamakan illah. Yang kembali ke apa? Kembali ke makna. Yaitu ihtiyajul fi'li lil fa'il dinamakan. Nah, ini yang apa? Yang ada pada fi'il. Baik. Satunya kembali ke lafaz yaitu istiqaq, satunya kembali ke makna namanya apa? Ihtiyajul fi'li lil fa'il. Karena butuhnya fi'il kepada fa'il menjadikan dia apa? Dia tidak sesempurna isim. Beda dengan isim, ikhwan. Isim seorang mengatakan kursi. Butuh sesuatu enggak? Enggak, ikhwan. Kursi ya kursi sudah. Tahu. Nah, beda dengan seorang mengatakan apa? Daraba. Mesti apa? Akan muncul pertanyaan, siapa yang mukul? Ya tidak, Pak Muhammad. Nah, ini illah far'iyah yang jumlahnya 2 yang ada pada fi'il. Ketika suatu isim memiliki 2 illah far'iyah yang seperti ini, maka menjadikan isim mamnu' minas sharaf. Paham? Itu gambarannya. Nah, illah far'iyah pada isim, yang kembali ke lafaz sekarang apa? Yang kembali ke makna sekarang apa? Baik. Yang kembali ke lafaz akhwani fillah, jumlahnya yang disebutkan dalam kitab kita nanti insyaallah akan kita lewati. Kalau digabungkan dengan sighah muntahal jumu', berarti apa? Yang kembali ke lafaz semuanya ada 7. Yaitu sighah muntahal jumu', at-ta'nis,
al-adl, kemudian al-ujmah, at-tarkib, wazan fi'il, kemudian ziyadah alif wa nun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini dihafal. Adapun yang kembali kepada makna ikhwan cuma dua, yaitu alamiyah dan wasfiyah. Ya, jumlahnya berapa? Cuman dua. 6. Baik. Nah, sekarang saya ingin antum bisa memahami kenapa dikatakan illah far'iyah. Sebelum kita pasang-pasangkan beberapa kondisi yang ada dalam kata-kata bahasa Arab yang terkumpul padanya illah-illah tersebut. Jadi harus ada pada suatu isim yang mamnu minas sharaf dua ilah ini, kembali ke lafaz satu, kembali ke makna satu. Makanya, nah, dari ilah yang sifatnya lafziyah ini nanti akan ada yang bergabung dengan alamiyah dan akan ada yang bergabung dengan wasfiyah. Cuman dikecualikan yang pertama ini, sighah muntahal jumu', dia bersendirian. Dia bersendirian, tidak bergabung dengan apapun, karena dia secara sendirinya saja satu illah menduduki dua illah. Nah, baik. Nah, dikatakan far'iyah sekarang, alamiyah. Untuk taknir, kenapa dia dikatakan far'? Karena yang asal pada suatu perkara itu apa? Tazkir. Paham? Makanya taknir merupakan apa? Cabang dari tazkir. Sebagaimana mu'annas cabangnya dari muzakkar. Paham? Sebagaimana asal penciptaan manusia diciptakan Adam dulu, ya, dia Adam muzakkar, ya kan? Kemudian baru diambil dari sulbinya Adam siapa? Hawa, mu'annas. Makanya apa? Taknis itu dikatakan apa? Illah far'iyah. Paham? Far' itu cabang. Karena taknis cabang dari tazkir. Paham? Kemudian adl. Adl itu dikatakan illah far'iyah. Kenapa? Karena cabang dari ma'dulnya. Nah, taknis untuk biar mudah, far'un an apa? Tazkir. Kemudian adl, far' dari apa? Ma'dul. Ada adl, ada ma'dul. Contohnya apa, ikhwan? Contohnya Umar. Umar mamnu minas sharaf atau bukan? Ahmad. Kenapa sebabnya? Adl.
Umar itu adil dari apa? Hah? Amir. Ya, Umar ma'dulnya Amir. Kalau Amir, Amirun. Ya. Tapi ketika dipecah dari Amir itu Umar, maka Umar itu mamnu' minas sarf. Cuma nanti akan kita katakan bahwasanya adil itu sebenarnya cuma alasan yang diada-adakan saja. Intinya pokoknya orang Arab enggak mentanwin. Paham? Cuman ulama Arabia ingin agar teori itu paten. Teori itu apa? Tidak ada sesuatu yang keluar dari kaidah. Ketika mereka mendapati Umar ini kok mamnu' minas sarf. Umar, Zuhal, terus apa lagi? Yang adil? Apa coba? Nanti cari contoh ya. Nah, hari ini ada tugas nanti sebelum selesai diingatin tugasnya. Nah, insyaallah nanti kita datangkan contoh-contohnya yang banyak. Umar ma'dulnya apa? Amir. Nah, mereka cari demikian. Zuhal ma'dulnya Zahil. Zahilun. Sebenarnya asalnya memang orang Arab ketika mengucapkan Umar dan Zuhal enggak pernah ditanwin. Cuman karena ada teori seperti ini, mereka harus apa? Memasukkan dalam teori bagaimana akhirnya didatangkanlah ilah yang namanya adil. Ilah far'iyah. Nah, kemudian ujmah cabang dari apa? Arabiyah. Karena asal kita adalah pembahasan Arabiyah. Tarkib adil dari fara' dari apa? Cabang dari ghairu muraqab. Nah, ghairu tarkib. Kemudian wazan fi'il merupakan cabang dari apa? Selain wazan fi'il. Kenapa? Karena isim kok pakai wazan fi'il ya kan? Jadi, selain wazan fi'il. Jelas. Ziyadah alif dan nun cabang dari yang tidak ada tambahan alif dan nun. Adapun alamiyah sekarang. Ilah yang kembali ke makna. Tayyib. Ilah yang kembali ke makna, yaitu alamiyah dan wasfiyah. Tayyib. Dikarenakan kata ikhwanifillah asalnya tidak digunakan untuk nama. Paham? Isim itu asalnya tidak digunakan untuk nama, sebagaimana pula apa? Bukan untuk suatu sifat. Isim ya isim, kursi, meja, batu, paham? Maka ketika dari isim makna, isim tersebut dijadikan sebagai nama atau sebagai sifat, maka dia dinamakan dengan illah far'iyah. Paham? Illah far'iyah. Ini penalarannya. Baik, dipahami. Yang mungkin dulu sudah punya gambaran sedikit tentang Mamunun As-Saram, insyaallah akan lebih mudah memahaminya. Cuman sekarang bagi yang baru mendengar pertama kalinya, yang harus dipahami mamnu' minas sarf itu sebabnya apa? Harus paham, karena menyerupai fi'il. Sisi penyerupaannya apa? Sisi penyerupaannya apa, Dani? Adanya dua ilah far'iyah. Yang satu kembali ke lafaz, yang satu kembali ke makna. Kalau pada fi'il, ilah yang kembali ke lafaz namanya istiqaq. Apa makna istiqaq? Wahyu? Apa Abang Razak? Pecahan, yaitu dipecahnya fi'il itu dari isim berupa masdar. Kemudian ilah pada fi'il yang kembali ke makna apa? Indah Abah Muhammad. Ukasha.
Butuhnya fi'il kepada fa'il. Ketika dia butuh berarti apa? Dia kan lemah, paham? Paham sampai sini? Apa Muhammad? Nanti diulang-ulang ya. Harus paham. Kemudian pada isim sekarang. Pada isim ilah-ilah yang kembali ke lafaz akhwanifillah, para ulama menyebutkan ada 7. Walaupun untuk yang pertama ini diperselisihkan dan yang rajih untuk sighah muntal jumu' ini satu ilah tapi kembali ke keduanya. Nah, satu ilah tapi dia kembali ke apa? Ke lafaz juga ke makna. Makanya yang antum ingat-ingat bahwasanya ilah pada mamnu' minas sharaf yang kembali ke lafaz yang pertama ta'nits. Ya, ta'nits, kedua adl, kemudian ujmah, tarkib, wazan fi'il dan ziyadah alif nun. Kenapa dinamakan illah far'iyah? Telah dijelaskan tadi. Nah, kenapa dikatakan cabang? Karena muannas itu cabang dari mudzakkar. Dia bukan pokok, paham? Kemudian adl dari ma'dul, ujmah dari arabiyah, tarkib dari ghairu tarkib, wazan fi'il dan seterusnya. Kemudian illah yang kembali ke makna hanya ada 2, yaitu alamiyah dan wasfiyah. Nah, sekarang suatu isim yang mamnu' minas sharaf harus ada berarti satu yang kembali ke lafaz, satu kembali ke makna. Makanya alamiyah ini, alamiyah ikhwanifillah dalam catatan kita, alamiyah itu bisa bergabung dengan 6. Jadi alamiyah bisa bergabung dengan ke-6 ilah ini. Sedangkan wasfiyah, dia hanya bergabung dengan sebagian dari 6 tersebut. Cuman sebelum itu di paling atas, disebutkan bahwasanya mamnu' minas sharaf, disebabkan karena satu illah saja, li illatin, satu illah. Nah, disinilah yang perlu dibahas. Mamnu' minas sharaf yang karena satu illah ini, ikhwan, yang pertama dari sighah muntahal jumu'. Nah, sighah muntahal jumu' ini satu illah tapi apa? Menduduki 2 illah. Nah, baik, satu illah tapi menduduki 2 illah. Gimana ini lagi? Nah, antum nanti diulang-ulang ya. Baik, satu illah menduduki 2 illah. Gimana ini? Jadi dia satu penyakit tapi seakan-akan ada 2 penyakit padanya. Sehingga penyakit sighah muntahal jumu' ini penyakit parah ya, Pak. Cara-caranya. Ya. Karena satu gak bisa langsung menjadikan apa? Isim gak bisa menerima tanwin. Paham? Cuman paling mudah dipahami. Pokoknya kalau kita ketemu isim dengan apa? Dengan wazan mafa'il atau mafa'il, sudah, antum nggak usah repot-repot, berarti dia adalah mamnu' minas sharaf. Ya, mafa'il atau mafa'il. Contohnya berarti apa? Masajid. Mafa'il, mafati. Ya, mafati. Kalau ingin lebih bagus lagi, kenapa ini? Satu ilah menduduki 2 ilah. Nah, yang pertama harus ada ilah yang kembali ke lafaz, ya kan? Harus ada ilah yang kembali ke makna. Nah, ilah yang kembali ke lafaz ini, kalau kita perhatikan penjelasan ulama nahwu, ikhwan, nah, mereka pun
takbirnya berbeda-beda, tapi yang paling mudahnya yang dikatakan di sini oleh Ahdal rahimahullahu taala, yang pertama yang kembali ke lafaz yaitu kaunuhu ala sighatin la nadhira laha fil ahad. Ini ilah yang kembali ke apa? Ke lafaz. Karena dia itu pada satu sighah, satu bentuk, yang tidak ada yang menyamai dalam isim-isim mufrad. Isim mufrad pokoknya nggak ada yang pakai wazan mafa'il sama mafa'il. Ini kembali ke lafaz. Adapun yang kembali ke makna dikarenakan apa? Menunjukkan makna jamak. Nah, ini alasan dari para ulama ikhwan. Kenapa kok sighah muntahal jumu' satu ilah menduduki dua ilah? Makanya tadi kita sebutkan sebagian ulama mengatakan sighah muntahal jumu' masuk kepada ilah lafzi saja karena dia melihat dari sighahnya saja. Walaupun sebenarnya ada makna atau ada ilah yang sifatnya maknawi yang ada padanya berupa apa? Tadi karena dia bermakna jamak. Baik. Kemudian al-mu'annats bil alif maksurah awil mamdudah. Yang ketiga, al-mu'annats bi alifin mamdudah. Baik. Ini juga satu ilah menduduki dua ilah. Yang dengan alif maksurah ya kawan, isim mu'annats. Tapi dia diketahui mu'annatsnya karena di situ ada alif maksurah. Mudahnya alif maksurah itu alif bengkong. Ya, alif apa? Tahu bengkong Nafi? Nah, bengkong itu enggak lurus. Makanya lawannya mamdudah. Mamdudah itu panjang, tegak, dawa. Ya, tegak. Nah, contohnya hubla. Nah, ini penulisannya jelas, namanya maksurah. Nah, adapun mu'annats bi alif mamdudah, contohnya ulama. Cuma nanti malah kok enggak mu'annasnya enggak terlalu kelihatan. Cari yang jelas. Seperti hasna. Yang dicontohkan di sini hasna. Baik. Hubla dia mu'annas dengan sebab apa? Alif maksurah. Kemudian hasna dengan sebab adanya apa? Alif mamdudah. Baik, alif mamdudah
dia tegak ikhwanifillah setelahnya fathah, setelahnya hamzah. Cuman untuk pada alif mamdudah ini disyaratkan sebelum alif. Untuk bisa mamnu' minas sharaf sebelum alif itu syaratnya 3 huruf. Ya, tidak boleh kurang dari 3 huruf. Ya, lebih tidak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 3 huruf, maka dia tetap apa? Tetap ditanwin. Contohnya samaun. Samaun di sini ada alif enggak? Ya, ada alif ya kan? Cuman sebelumnya apa? Sebelumnya apa? 2 huruf. Maka tidak dikatakan apa? Mamnu' minas sharaf. Baik. Nah, kalau ditanya, kenapa kok alif ta'nis ini baik maksur atau mamdudah menduduki 2 illah? Dikarenakan yang jelas bentuk sighah ini merupakan ilah yang lafzi. Ya, secara lafaz karena ada alif maksurah, satunya karena ada alif mamdudah. Kemudian yang kembali ke makna yaitu di mana dia tidak bisa dibuang, ya, selama-lamanya alif tersebut. Tidak boleh dibuang alif itu selama-lamanya. Yang kembali ke lafaz apa? Taib. Aunuhu ala hadhihi sighah. Berarti yang kembali ke makna yaitu apa? Karena tidak bisanya untuk dibuang alifnya. Antum catat ini dengan baik, suatu saat antum ketika merenungi akan mendapati faedah. Nah, ini ringkasan dari pembahasan bagus tentang permasalahan mamnu' minas sharaf. Yang dulu saya sendiri, di awal-awal belajar tentang mamnu' minas sharaf, saya mencari-cari siapa yang bisa menjelaskan kenapa kok dikatakan illah far'iyah itu. Ke sana kemari saya tanya, illah far'iyah itu apa, gimana? Nah, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan apa? Dengan betul-betul 6 gamblang penalarannya. Sesuatu kalau kita bisa masuk dalam nalar ikhwanillah, kita memahami itu dan masuk di nalar kita itu akan lebih keraket, kata orang. Makanya antum pahami ini, insyaallah masalah mamnu' minas sharaf beres. Ya, beres. Tinggal apa? Kalau ngapal sebenarnya gampang, ya kan? Kenapa ini besok insya Allah. Yang sekarang yang saya inginkan antum, betul-betul memahami, ya betul-betul memahami asal muasal kenapa kok dia mamnu' minas sharaf. Ya, asal muasal mamnu' minas sharaf. Makanya di sini biar tidak bingung, kita ganti saja di sini. Pakai pendapat yang kuat saja. Sehingga catatannya bagus. Berarti di sini ada 6. 1 taknis, 2 adl, 3 ujmah, 4 tarkib, 5 wazan fi'il, 6 ziyadah alif wa nun. Nah, ini besok jangan dihapus ya. Besok kita gabung-gabungkan ini temannya siapa saja. Baik. Sekarang tugasnya ingat ini, ketika ditanya illah lafdiyah apa, illah ma'nawiyah apa, bisa. Kemudian apa? Kenapa kok ada illah, ya,
satu illah tapi menduduki dua illah, ini gimana penalarannya? Nah, satu illah menduduki dua illah, hanya ada tiga. Sighah muntahal jumu', mu'annas bi alif maksurah, dan mu'annas bi alif mamdudah. Ini sighah muntahal jumu', biar lengkap. Nah, dinamakan sighah muntahal jumu' dikarenakan jamak taksir itu berakhir padanya, ya kawan. Ya, kalau ditanya kenapa dinamakan sighah muntahal jumu', keren sekali namanya. Sighah muntahal jumu', yaitu muntaha itu akhir, dari akhir penjamaan. Paham? Suatu kata dalam bahasa Arab, ikhwan, di sana ada proses untuk dibuat jamak, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ada jam'ul qillah, ada jam'ul kathrah. Jamak, intinya jamak kan dua ke atas. Paham? Jam'ul qillah berarti dua lebih tapi sedikit. Ya, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian di sana ada jam'ul kathrah, jamak yang lebih banyak dari itu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling banyak ini namanya apa? Sighah muntahal jumu'. Dalam apa? Dalam pembuatan jamak, ikhwan. Nah, dalam pembuatan jamak. Makanya dinamakan sighah muntahal jumu' karena dia akhir dari penjamakan dalam bentuk jamak taksir. Dan wazannya mudah. Ada berapa wazan, Humam? 2 saja, yaitu wazannya apa itu? Mafa'il dan mafa'il. Ingat-ingat, mafa'il dan mafa'il. Baik, itu dulu biar nggak terlalu banyak, karena apa? Kita bertemu dengan kata-kata yang baru. Nah, istilah-istilah yang baru. Nah, sekarang penalarannya tadi, kemudian apa? Dihafal ini. Ya, dihafal dulu, baru besok kalau sekarang mau digabungkan khawatir kebanyakan malah. Ya. Nah, ini juga penalaran di sini penting. Kenapa kok wazan mafa'il dan mafa'il menduduki dua illah? Kenapa kok taknis dengan alif menduduki apa? Dua illah. Nah, juga perlu diketahui dua ini, ikhwan, dua ini yaitu apa? Taknis bi alif maksurah dengan taknis apa? Bi alif mamdudah ini sering diungkapkan dengan satu kata, at-taknis bil alif. Yaitu membuat mu'anas dengan alif. Ada dua, yaitu apa? Alif mamdudah dan alif maksurah. Kalau di sini berarti taknis yang dimaksud apa? Taknis bi ghairi alif. Paham? Yang di sini ini taknis bi ghairi alif. Nah, makanya seperti nanti apa? Fatimah, Aisyah. Paham? Kalau pakai alif masuknya sini, satu illah menduduki dua illah. Nah, barakallahu fikum. Dicatat dengan baik. Suatu saat antum akan mendapatkan faedahnya. Yang mana? Nah, mu'anas bi alif maksurah dan mu'anas bi alif mamdudah ini diistilahkan dengan taknis bil alif. Dia satu illah menduduki dua illah. Illah yang pertama dikarenakan dia terbentuk dalam sighah seperti ini. Kaunuhu ala hadhihi, na'am, kaunuhu ala, kurang. Kaunuhu ala
hadhihi sighah, yaitu keadaan dia itu di atas sighah seperti ini sudah merupakan illah yang apa? Yang lafzi, karena secara lafaz ada ya alif maksurah dan alif mamdudah. Itu nanti ada syaratnya untuk alif mamdudah. Kemudian yang kedua, dikarenakan apa? Ada musihati hasbi hadhil alif fi hal. Tidak benarnya dihilangkan alif ini dalam semua kondisi. Dalam kondisi apapun ya kawan. Nah, alif ini tidak boleh dibuang. Ya, tidak boleh dibuang. Taib habla, ya alif maksurahnya tidak boleh dibuang. Hasna, alif mamdudahnya tidak boleh dibuang. Paham? Itu. Makanya ini satu illah yang menduduki dua illah. Ini penalarannya. Kalau mungkin sebagiannya untuk menalar itu masih sulit, intinya dihafal dulu. Yaitu apa? Satu illah yang menduduki dua illah, ya illatun taqumu maqamal illatain. Ada berapa? Kalau dirinci tiga, yaitu sighah muntaal jumu', kemudian muannats bi alif maksurah dan muannats bi alif mamdudah. Baik. Nah, tugasnya sekarang mencari sighah muntaal jumu' 5 ya. Isim dalam bentuk sighah muntaal jumu' 5. Kemudian isim muannats dengan alif maksurah 5, muannats dengan alif mamdudah 5. Itu saja itu. Yang itu insyaallah menyusul. Baik. Barakallahu fikum, naqtai bihadza wa